kita harus tahu apa sih itu gelombang elektromagnetik. Nah, jadi gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Apa saja sih sifat-sifat gelombang elektromagnetik? Untuk yang pertama, yaitu perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang ketiga, besar medan listrik E berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. Yang keempat, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, sehingga gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang kelima, karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, dan pelenturan atau difraksi. Hal tersebut dapat dilihat seperti gambar berikut. Kecepatan gelombang elektromagnetik. James Clerk Maxwell, seorang fisikawan Inggris, berhasil menentukan cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada permitivitas listrik dan permeabilitas magnet, sehingga persamaannya adalah sebagai berikut. C sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, di mana C adalah kecepatan gelombang elektromagnetik yang satuannya meter per sekon, mu 0 adalah permeabilitas magnet di ruang hampa yang nilainya 4 kali 10 pangkat 7 Wb per sekon, dan epsilon 0 permitivitas listrik di ruang hampa yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat 15 C pangkat 2 per mm2. Hubungan antara frekuensi gelombang F, panjang gelombang lambda, dan kecepatan perambatan C adalah sebagai berikut. C sama dengan F dikali lambda, di mana C adalah cepat rambat di udara yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan F adalah frekuensi gelombang yang satuannya Hertz, sedangkan lambda adalah panjang gelombang yang satuannya meter. Yang B, spektrum gelombang elektromagnetik serta manfaat dan bahayanya. Berikut penjelasan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang radio, yang mana gelombang ini dihasilkan dari osilasi elektron rangkaian listrik dengan panjang gelombang lebih dari 1 meter. Gelombang radio termasuk gelombang elektromagnetik terpanjang dibandingkan dengan jenis lainnya, tapi memiliki frekuensi yang paling kecil. Nah, spektrum dari gelombang radio antara lain low frekuensi atau LF 30-300 kHz, medium frekuensi atau MF 300 kHz sampai 3 MHz, high frekuensi atau HF 3-30 MHz, very high frekuensi atau VHF 30-300 MHz, dan ultra high frekuensi UHF 300 MHz sampai 36 Hz. Untuk frekuensi gelombang elektromagnetik radio yang paling panjang adalah VHF dan UHF karena panjang gelombangnya sampai ke satelit. Gimana sih cara kerja gelombang radio? Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter atau antena pemancar, yang kemudian sinyal akan diterima oleh receiver atau antena penerima. Apa aja sih elektronik yang memanfaatkan gelombang radio? Gelombang radio dimanfaatkan untuk radio, televisi, dan juga telepon. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro ini sebenarnya masih merupakan gelombang radio, namun dengan frekuensi yang sangat tinggi, yaitu super high frekuensi atau SHF dengan rentang nilai 3-30 GHz. Gelombang ini lebih tinggi dari UHF loh. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik jenis ini contohnya apa sih? Gelombang mikro dihasilkan oleh alat elektronik khusus seperti tabung klistron.
Kita bisa menemukan gelombang ini pada microwave, yaitu alat yang digunakan untuk memasak makanan. Yang ketiga yaitu gelombang inframerah atau infrared. Frekuensi infrared atau inframerah berkisar antara 1/11 sampai 10/14 Hz dengan panjang gelombangnya 700 sampai 1000 nanometer. Sinar inframerah juga bisa digunakan untuk mendeteksi orang yang terkena virus atau sedang sakit. Bagaimana cara kerjanya? Misalnya di bandara, ada pendeteksian orang yang terkena virus. Perbedaan orang yang terinfeksi virus dengan orang yang normal atau sehat terletak pada suhu tubuhnya. Suhu orang yang terinfeksi akan lebih tinggi daripada orang normal, sehingga frekuensi gelombang inframerah yang dipancarkan orang terinfeksi akan berbeda dari orang normal. Contoh lain pemanfaatan gelombang elektromagnetik jenis sinar inframerah adalah kamera untuk berburu di malam hari, khususnya untuk berburu ular. Cara kerjanya hampir sama kok, dimana ketika benda terkena kamera inframerah, maka benda-benda tersebut akan memancarkan gelombang inframerah. Nah, yang membedakan benda satu dengan yang lainnya, misal makhluk hidup atau hewan yang akan diburu, akan memiliki frekuensi yang berbeda dengan benda-benda yang berada di sekitarnya, dan juga perbedaan warna antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak ini paling sering kita temukan loh, di mana rentang gelombangnya berkisar antara 400 sampai 700 nanometer. Nah, panjang gelombang pada kisaran tersebut sensitif di mata manusia, sehingga bisa tampak. Contoh cahaya tampak yaitu warna Meiji Kuhibinyu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Kita juga sering menemukan contoh cahaya tampak pada traffic light yang digunakan sebagai alat komunikasi. Ketika kita melihat warna merah, berarti mata kita menerima pantulan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang di kisaran 700 nanometer. Anda bisa melihat spektrum warna pada gambar berikut ini. Warna ungu panjang gelombang 380 sampai 450 nanometer dengan frekuensi 668 sampai 789 terahertz dan energi fotonnya 2,75 sampai 3,26 elektron volt. Untuk warna biru, panjang gelombangnya 450 sampai 495 nanometer. Frekuensi 606 sampai 668 terahertz dan energi foton 2,50 sampai 2,75 elektron volt. Warna hijau 495 sampai 570 nanometer dengan frekuensi 526 sampai 606 terahertz dan energi fotonnya 2,17 sampai 2,50 elektron volt. Warna kuning panjang gelombangnya 570 sampai 590 nanometer. Frekuensinya 508 sampai 526 terahertz dan energi fotonnya 2,10 sampai 2,17 elektron volt. Warna jingga panjang gelombangnya 590 sampai 620 nanometer. Frekuensinya 484 sampai 508 terahertz dan energi fotonnya 2,00 sampai 2,10 elektron volt. Untuk warna merah, panjang gelombangnya 620 sampai 750 nanometer. Frekuensinya 400 sampai 484 terahertz dan energi fotonnya 1,62 sampai 2,00 elektron volt. Yang kelima yaitu gelombang ultraviolet atau UV. Gelombang UV dengan panjang gelombangnya sekitar 1-400 nanometer dan frekuensi gelombang elektromagnetik 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Sinar ini dihasilkan dari transisi elektron terluar suatu atom dan radiasi termal yang dipancarkan oleh matahari, di mana suhunya lebih dari 600 K. Sebenarnya sinar UV yang termasuk ke bumi itu nggak berbahaya loh, karena nggak sedikit saja sinar UV yang masuk ke bumi akibat terhalang oleh atmosfer. Sayangnya semakin kesini banyak penggunaan AC, penyemprot serangga, hair sprayer, parfum, dan lain-lain yang mengandung freon. Nah, kandungan tersebut bisa membuat lapisan ozon menipis dan bocor. Kalau udah gitu kan sinar UV bakal semakin banyak yang masuk ke bumi dan akan berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup, termasuk manusia, misalnya kanker kulit, katarak, dan lain-lain. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih.